Misal lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza saat ini? Kita akan tanyakan kepada rekan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy langsung dari Gaza. Selamat pagi, waktu Jakarta. Fikri, bagaimana kondisi di sana di bulan Ramadan ini di jalur Gaza? Ya, selamat malam waktu Gaza, Mas Renda dan Mbak Ebony. Memang sampai detik ini pihak Israel masih terus melakukan serangan-serangan terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza. Bahkan pada bulan Ramadan ini mereka tidak henti-hentinya melakukan serangan-serangan terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza. Dan memang kita tahu bahwa gencatan senjata pupus ya tidak bisa dicapai pada awal Ramadan ini, dan informasi yang saya dapatkan memang mengenai gencatan senjata atau diskusi mengenai gencatan senjata kedua belah pihak akan dilanjutkan pada minggu depan dan bertempat di Kairo, Mesir. Dan memang sampai saat ini juga pihak Israel melakukan 7 pembantaian terhadap titik-titik yang ada di Jalur Gaza, sehingga terdapat 67 warga yang meninggal akibat insiden tersebut, dan juga 106 lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan korban yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini terdapat 31.112 warga yang meninggal, di mana di antara mereka 13.400 lebih dari kalangan anak-anak dan juga 9.000 lebih dari kalangan wanita, serta 364 tim medis dan juga 133 jurnalis yang ikut menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan korban saat ini korban luka-luka sudah mencapai angka 72.760, dan sekali lagi didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan. Dan saat ini masih ada ribuan warga atau 7.000 warga yang masih di bawah puing-puing runtuhan yang masih belum bisa dievakuasi oleh tim medis. Dan memang saat ini kondisi jalur Gaza masih sangat mengkhawatirkan ya, di mana memang bantuan-bantuan truk itu masih sangat sulit untuk masuk ke jalur Gaza dan masih dibatasi oleh pihak Israel. Dan juga memang bantuan-bantuan yang kita tahu beberapa hari kemarin yang diturunkan melalui udara juga tidak terlalu banyak untuk membantu masyarakat yang ada di jalur Gaza. Bahkan banyak insiden-insiden akibat penurunan bantuan melalui udara. Salah satu insidennya adalah gagalnya parasut yang terbuka begitu, yang akibatnya bantuan-bantuan itu melesat begitu kencang menuju ke jalur Gaza. Dan saat ini total ada 5 warga yang meninggal akibat tertimpa bantuan-bantuan yang diluncurkan melalui langit tersebut. Dan saat ini juga memang kondisi jalur Gaza sangat-sangat mengkhawatirkan sekali, di mana memang kelaparan saat ini melanda masyarakat Gaza, dan juga krisis-krisis seperti air bersih dan juga pangan yang terus dirasakan oleh masyarakat, dan juga terutama terhadap rumah sakit yang masih beroperasi. Informasi yang saya dapatkan bahwa saat ini hanya 12 rumah sakit dari 36 rumah sakit saja yang masih beroperasi akibat kurangnya obat-obatan ataupun bahan bakar yang mereka terima, sehingga ini tentunya membuat kesulitan untuk tim medis merawat korban-korban luka maupun merawat pasien-pasien yang terjangkit penyakit menular, karena saat ini terdapat 700.000 warga yang terjangkit penyakit menular seperti diare, pusing, dan juga penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit kulit dan juga lainnya, karena tentunya ini diakibatkan dengan kondisi di kamp-kamp pengungsian yang tidak begitu bersih begitu, dan banyak juga genangan-genangan air akibat aliran-aliran tersumbat. Dan tentunya ini membuat timbulnya penyakit-penyakit menular yang semakin hari semakin banyak yang terinfeksi oleh masyarakat yang ada di jalur Gaza, sehingga memang saat ini tim medis juga kesulitan ya, dan mereka terus bekerja 24 jam untuk merawat korban-korban. Dan saat ini terdapat bertambah lagi 2 orang bayi perempuan yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan yang kekurangan gizi begitu, dan juga tidak mendapatkan obat-obatan yang cukup, yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, sehingga saat ini total warga yang
meninggal akibat kurang gizi dan juga dehidrasi mencapai 27 orang, dan sekali lagi mayoritas mereka sebenarnya adalah anak-anak, dan mereka memang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi, dan juga tentunya kurangnya mendapat pasokan makanan ataupun bantuan yang mereka terima, sehingga banyaknya korban atau berjumlah 27 orang ini meninggal akibat insiden tersebut. Dan tentunya ini membuat miris, dan masih banyak sebenarnya kelaparan-kelaparan yang dilanda oleh masyarakat yang ada di Jalur Gaza, terutama saat ini adalah krisis-krisis pangan dan juga krisis obat-obatan, Mas Rendra. Baik, terima kasih Dan Fikri Rofiul Haq melaporkan langsung dari Gaza, Palestina. Semoga segera ada berita mengenai kebijakan gencatan senjata permanen di sana.